Oke, kita mulai saja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul menghadiri webinar psikologi atau share it, sharing ini itu dengan tema psikoterapi melalui ibadah dengan silaturahmi sebagai penenang jiwa. Dengan keadaan yang sehat walafiat, alhamdulillah. Selamat datang kepada Buya Iredo Fani Reza selaku dosen pengampu mata kuliah psikoterapi Islam, dan juga selamat datang kepada seluruh peserta, teman-teman semuanya yang sudah mengikuti webinar hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardila Nur Lestari, hari ini sebagai moderator, dan nanti ada teman saya yaitu Ananda Irza Mahira sebagai pemateri 1 dan Oveyani Ilmia Zulni sebagai pemateri 2. Adapun susunan acara pada hari ini ialah pembukaan, lalu kata sambutan dari ketua pelaksana, selanjutnya penyampaian materi 1, lalu penyampaian materi 2, sesi tanya jawab, sharing pengalaman, jika nanti waktunya memungkinkan, terus selanjutnya adalah penutup dan sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya juga mempunyai info penting kepada teman-teman semuanya, peserta, yaitu jika teman-teman semua peserta aktif dan juga selalu menyalakan kameranya sampai akhir webinar nanti, maka akan kesempatan untuk mengikuti dan mendapatkan giveaway atau hadiah kecil dari kami. Langsung saja kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu kata sambutan ketua pelaksana. Kepada saudari Loveyani Ilmia Zulni, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua pelaksana perwakilan dari kelompok 2, yaitu ada anggota kami, yaitu Ananda Irza, Ardila Nur Lestari, Nurvita, dan Yoga Barat, berkesempatan untuk membuat webinar sharing untuk kita bersama dengan tema psikoterapi melalui ibadah dengan silaturahmi sebagai penenang jiwa. Lalu kita harus menghayati. Kita harus kita tahu nih, bahwa kalau kita dengan sholat, kita hayati melalui pikiran kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, domain yang keempat yang paling penting, kita tahu pemahamannya, kita tahu penghayatannya, namun tidak kita amalkan. Jadi setelah kita yakin, kita paham, setelah menghayati semuanya, kita lakukan ibadah itu. Kita sholat, kita berzikir, ataupun kita bersilaturahmi, kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, karena kita sudah melakukan penghayatan tadi. Oke, psikoterapi melalui ibadah ini bisa dilakukan secara mandiri. Nggak harus kita ke psikolog, atau nggak harus kita berkonsultasi dulu ke yang lebih ahli. Melalui diri kita dulu. Ibadah itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di tempat keluarga, atau di mall. Kita kan sholat, berzikir, mengaji, ataupun bersilaturahmi itu bisa dimanapun.
Oke, diharapkan bahwa teman-teman tuh bisa untuk mengobati atau tahu psikoterapi diri kalian sendiri, biar kalian bisa menyembuhkan apa yang ada gangguan. Gangguan di sini tidak hanya gangguan yang berat ya, tapi bisa stres karena tugas ataupun kalian mengalami suatu mood yang naik turun, itu bisa. Jadi dengan psikoterapi ibadah ini kami harapkan kalau kalian bisa lebih menghayati, bisa lebih memahami lagi ibadah yang kalian lakukan, bahwa ibadah itu termasuk juga psikoterapi, termasuk juga pengobatan yang bisa kalian lakukan untuk ketenangan jiwa kalian. Baiklah, menurut saya itu saja materinya. Saya kembalikan ke moderator. Saudara Nanda. Selanjutnya akan ada semua peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Ya, oke, kepada teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto dulu. Sudah. Sebentar, kita akan tunggu panitianya dulu. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Selanjutnya, kita akan langsung saja kepada pemateri kedua, yaitu kepada Saudari Loviani Ilmia Zulni. Padanya disilakan. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Langsung saja, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah silaturahmi sebagai penenang jiwa. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang silaturahmi itu apa sih? Nah, silaturahmi itu sebagaimana yang kalian ketahui bahwa silaturahmi itu dikenal sebagai tali persahabatan atau tali kasih sayang. Nah, itu benar karena silaturahmi itu berasal dari kata silah yang artinya hubungan atau tali, dan arwah atau biasanya kita menyebutnya arwahim yang memiliki arti kasih sayang. Nah, jadi silaturahmi itu benar jika dikatakan bahwa tali kasih sayang atau tali persahabatan. Nah, selanjutnya dari pengertian tersebut dapat kita tarik bahwa kegiatan silaturahmi itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk terus menyambung dan tidak memutus hubungan kita terhadap orang lain, baik itu dengan keluarga, kerabat, sahabat, teman, atau mungkin mantan ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang silaturahmi berfungsi sebagai penenang jiwa. Penenang jiwa di sini kan berarti memberikan ketenangan pada jiwa kita. Nah, ketenangan jiwa ini merupakan saat di mana
kondisi jiwa kita itu merasa tenang, tentram, damai, dan aman. Nah, apa sih hubungannya dan bagaimana dengan bersilaturahmi itu dapat memberikan ketenangan kepada kita? Di sini dalam hadis riwayat Abu Dawud yang berisi yaitu Allah berfirman, "Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim." Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya. Dari hadis riwayat ini dapat kita lihat bahwa Allah itu menjanjikan rahmatnya kepada siapapun yang terus menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Nah, dengan begitu kita dalam menjalankan hidup itu akan terus mendapat rahmat Allah. Dan tentu saja dengan rahmat tersebut, hidup kita insya Allah akan menjadi lebih damai, sehingga tentu hal itu akan memberikan ketenangan pada kita. Dan selanjutnya ada hadis Bukhari yang berbunyi yaitu, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah usianya, maka hendaklah menjalin silaturahmi. Nah, dengan mendapatkan dan dilancarkannya rezeki dari Allah ini, tentu kita pula insya Allah akan lebih mudah dan sejahtera. Baik itu kita akan mendapatkan rezeki dalam bentuk iman, kesehatan, materi, atau apapun itu. Tentu hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kita, tentunya ketenangan dalam hidup kita. Nah, lalu yang tidak kita dapat lewatkan adalah poin manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini manusia sebagai makhluk sosial itu kan bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Nah, contohnya saja seperti semakin banyak kita mempunyai relasi, maka hidup kita akan semakin lebih mudah. Dan hal tersebut juga sama dengan jika kita memiliki musuh yang banyak. Tentu hidup kita tidak akan tenang, bukan, kalau misalnya kita banyak musuh. Nah, terus selanjutnya silaturahmi pada era digital ini. Tentu silaturahmi kita pada era digital ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya tentu komunikasi dan menjalin silaturahmi pada zaman sekarang kan sudah dapat dilakukan dengan mudah, dengan murah, terus dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta dapat mendekatkan yang jauh. Namun tentu saja dari segi negatifnya, silaturahmi itu bisa berdampak negatif bagi kita. Seperti yang kita ketahui kan, seperti sosial media yang sekarang ada kan, kebanyakan kita itu lebih menjadi fake, dan kadang niatnya ingin bersilaturahmi malah menjadi insecure atau membuat orang lain insecure. Nah, hal tersebut itu yang menjauhkan yang dekat juga tidak menjadi silaturahmi yang efektif untuk memberikan ketenangan jiwa. Maka silaturahmi pada era digital ini haruslah kita perhatikan dengan sangat, karena hal tersebut bisa memberikan kita ketenangan atau bahkan memberikan kita kesukaran dalam jiwa kita. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Loviani Ilmazulmi atas materi yang sudah disampaikan. Maka langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin saja dihidupkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Yuk teman-teman, ada nggak yang ingin ditanyain? Halo? Iya. Perkenalkan
ingin bertanya, jadi gimana nih, misalnya hubungan kita dengan keluarga nih, terutama orang tua, itu hubungannya kurang baik gitu, kurang erat maksudnya. Nah, kira-kira adakah cara yang bisa dilakukan untuk mempererat hubungan bersama orang tua, apabila terutama kalau saat bertemu itu jadi canggung, Kak, karena dari kecil kita tuh nggak tinggal sama orang tua, Kak. Saran, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Farhana. Akan kita akan kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, kita akan mendengarkan dulu jawaban dari pemateri 1 atau pemateri 2, jika ada yang ingin menjawab. Moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Farhana. Baiklah, silakan saudari Ananda. Oke. Tadi saudari Farhana bertanya bagaimana jika hubungan dengan orang tua itu kurang baik atau kita sudah sejak lama tidak diasuh oleh orang tua atau jauh dari orang tua, sehingga saat bertemu kita bisa menjadi canggung. Oke, menurut saya, pertama kita kembali lagi ke 4 domain yang saya jelaskan tadi, bahwa pertama kita yakin bahwa Allah pasti akan membantu masalah kita. Nah, dengan apa yakinnya? Kita pahami dulu nih, walaupun orang tua itu jauh, walaupun kita sudah lama tidak bersama orang tua kita, pasti kan kasih sayang orang tua itu masih ada untuk kita. Memang waktu atau jarak itu mempengaruhi, tapi kita juga harus memahami mereka, bahwa mereka jauh itu karena apa? Mungkin mereka mencari uang untuk kita, atau memang sudah ini jalan yang terbaik untuk kita. Terus kita hayati juga. Saat kita canggung sama orang tua nih, kita hayati, benar nggak ini? Apakah kedepannya nanti akan seperti ini terus, atau apakah bagus seperti ini terus? Kita hayati dulu. Kan suatu saat kita pasti akan butuh orang tua kita. Untuk yang domain keempat, ya kita lakukan. Kita coba perlahan-lahan untuk mengakrabkan diri. Karena orang tua itu kan ibaratnya mereka sudah umur yang lebih, terus pasti ada gengsi antara mereka untuk memuluan kan. Anak muda yang mengerti situasi yang harus yang mulai. Tidak harus sekaligus, tidak harus langsung kita dekat langsung kayak gitu. Perlahan-lahan dulu. Oke, pertama kali ketemu agak canggung nggak apa-apa. Kedua kalinya agak berangsur-angsur kecanggungan itu dikikis. Komunikasi paling penting. Komunikasi, bisa telepon, bisa video call. Nah, komunikasi itu sejauh apapun jarak kita, kalau kita tetap berkomunikasi dengan baik, maka jarak itu nggak akan ada masalah menurut saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Ananda, materi pertama. Apakah dari pemateri 2 ingin menambahkan? Baiklah, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan pemateri yang pertama, bahwa menurut saya yang terpenting itu ada 2 hal. Yang pertama itu niat baik. Niat baik itu tidak akan pernah
mendapat hasil yang buruk. Selagi kita niat saja sudah baik, itu insya Allah akan dibantu Allah dalam jalannya. Kata pemateri satu tadi, bahwa komunikasi itu yang paling penting. Nah, jadi kita itu kalau bisa, kita sebagai anak yang berperilaku lebih asertif. Nah, perilaku asertif itu di mana kita yang duluan mendekati, banyak bertanya, banyak pokoknya kita yang lebih asertif, kita yang lebih sering dalam apa sih? Dalam Maaf teman-teman, tadi batas waktunya sudah habis, tapi kita bisa lanjut lagi sekarang. Ya, kepada saudari Laveani, silakan dilanjutkan atau bisa mungkin diulang kembali. Ya, baik. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu niat baik, dan yang kedua itu komunikasi asertif. Kita sebagai anak tuh harus mungkin lebih asertif karena orang tua juga, karena sudah jauh kan, memang sudah lama tidak dekat atau masih canggung. Nah, karena itu mungkin orang tua itu bakalan lebih susah untuk mengerti anaknya. Nah, mungkin kita sebagai anak yang lebih baik apabila jika kita lebih condong, lebih cenderung yang mendekati orang tuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Laveani untuk jawabannya, dan terima kasih juga kepada saudari Ananda atas jawabannya. Bagaimana kepada saudari Farhana? Apakah sudah jelas atau ingin menambahkan dan ingin bertanya lagi? Saya rasa sudah cukup jelas, Mbak Moderator. Terima kasih untuk pemateri 1 dan pemateri 2 atas jawabannya. Ya, baiklah, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh atau bisa melalui kolom chat. Jadi, bagaimana pada teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau kita langsung saja ke sesi sharing? Jika teman-teman ada yang ingin sharing juga atau bertanya, dipersilahkan. Atau boleh nih, kalau ada dari tim panitia yang ingin melakukan sharing pengalamannya tentang silaturahmi kepada teman-teman peserta di sini. Boleh juga. Ayo nih, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja, atau siapa tahu bisa saling membantu satu sama lain.
Atau gini nih ya, di teman-teman semuanya yang peserta ataupun panitia boleh yang punya pengalaman tentang organisasi, bagaimana rasanya berorganisasi. Kan organisasi itu kan kita juga melakukan menambahan relasi, menambah teman. Boleh tuh, siapa yang ingin sharing-sharing? Kak, izin nanya lagi boleh, Kak? Boleh, boleh. Silahkan. Gini, Kak. Jadi ini Sharing. seputar kehidupan sehari-hari sih. Yang Ya. mana misalnya kita tuh harus ngadepin teman-teman yang sering seuzon gitu ke kita. Kalau misalnya kita tuh ngajak ngobrol biasa, cuman dikira kayak juteknian gitu, Kak. Kira-kira kita tuh sebagai uang yang dianggap jutek nih harus kayak mana? Apakah harus ada sesuatu yang bisa kita lakuin buat ngurangi persepsi mereka terhadap kita yang kayak gitu, Kak? Biar mereka tidak salah paham gitu, Kak. Kasih. Oke, terima kasih kepada Farhana. Sepertinya kepada pemateri 2 ingin langsung menjawab pertanyaannya. Pada pemateri 2 dipersilahkan. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Farhana. Kalau kasusnya seperti itu, memang orang itu berbeda-beda kan. Ada yang pembawaannya itu sangat ceria, ada juga yang pembawaannya itu memang jutek, padahal enggak. Nah, kalau seperti itu, supaya mengubah persepsi orang lain itu, mungkin tadi komunikasi, mungkin supaya mereka tidak salah paham dengan sifat kita yang memang bawaannya kayak gitu, kita bisa kasih tahu ke mereka, aku tuh orangnya emang gini loh, kayak gitu. Kalau misalnya kalian uh, masih tersinggung sama pembawaan aku yang kayak gini, walaupun aku udah bilang, padahal aku juga gak maksud kayak gitu, memang pembawaan dari aku, dan itu bukan circle atau lingkungan yang cocok untuk kita. Kayak seperti yang sudah saya mention tadi, di era digital gini kan ada komunikasi yang buruk juga. Nah, sama dengan komunikasi yang ada secara langsung, walaupun tidak digital, yang secara langsung ini yang memberikan benefit yang buruk bagi kita, yang silaturahminya itu eh, tidak main, komunikasi, tapi lingkungannya itu toksik, mungkin itu bisa ditinggalkan saja, karena lingkungan tersebut berarti bukan untuk kita dan tidak baik untuk kita. Nah, mungkin itu kuncinya, komunikasi tadi. Jika misalnya mereka masih belum bisa menerima kamu apa adanya, padahal kamu nggak bermaksud jahat, ya mungkin kita bisa pindah atau membuat lingkungan baru yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Loweani atas tanggapannya. Mungkin kepada pemateri satu, yaitu Saudari Ananda, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, boleh saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban Noviani. Ya, silakan kepada Saudari Ananda. Oke, kepada Farhana, setiap orang tuh punya persepsi yang berbeda-beda emang ya. Mereka bisa persepsikan dari apa yang mereka lihat. Nah, saya yakin apa yang mereka lihat dari Farhana Farhana jutek, itu mereka belum sepenuhnya mengenal Farhana pasti kan. Mereka hanya melihat dari sekilas mengobrol dengan Farhana, mereka langsung menyimpulkan, oh orang ini jutek. Tapi Farhana pasti punya teman-teman dekat atau sahabat-sahabat yang nggak masalah dengan sifat Farhana kan. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa selagi memang mereka itu tidak terlalu dekat dengan kita. Berarti mereka hanya menilai kita dari depannya saja. Sedangkan kalau misalnya mereka udah dekat sama kita, pasti mereka udah tahu sifat kita gimana. Terus ya kejutekan kita juga kan itu sebenarnya bukan kita bermaksud jutek. Menurut saya itu saja tambahannya kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Ananda. Bagaimana Saudari Farhana? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ditambahkan lagi? Nggak Mungkin apa-apa, cukup kita cukup, aja Mbak. cerita. Tapi berhubung dengan dari Mbak Loviani tadi ada bilang toksik, lingkungan toksik gitu kan, Kak. Jadi ini Kak, kalau misalnya nih, itu tadi karena kita kurang nyaman di lingkungan itu, jadi kita tinggalin. Gimana kalau misalnya kita tuh di lingkungan pertemanan yang kita nyaman, kita happy di situ, kita senang, kita ngerasa nyambung sama orang-orangnya, dan kita tidak ngerasa berdampak buruk buat kita. Tapi bagi orang-orang, itu tuh bukan lingkungan yang bagus buat kita. Kira-kira kita harus ninggalin itu atau tetap stay dengan kenyamanan kita di situ, Kak? Kasih. Gimana, Kak? Cukup jelas nggak? Iya, cukup jelas. Gimana kepada Saudari pemateri-pemateri? Iya, baik. Saya langsung saja akan coba menjawab. Nah, itu kan menurut orang. Jadi yang merasakan kan diri kita. Kita tahu betul dengan lingkungan kita tahu manfaatnya apa, kita tahu bahwa itu bisa tidak berdampak buruk bagi kita. Jadi jika kita sendiri paham akan hal itu, kita sendiri kan yang merasakannya. Jadi orang lain itu tahu apa kayak gitu. Kalau misalnya mereka itu bermaksud baik dengan untuk menarik kita dari lingkungan tersebut, jelaskan saja pelan-pelan. Nah, bahwa sebenarnya di lingkungan itu tuh saya itu nyaman loh kayak itu. Sebenarnya mereka lingkungan yang saya ada itu tidak seburuk itu loh kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia kan orang tersebut kan mungkin berniat baik ya, tidak mau kita terjerumus atau gimana. Padahal kita sendiri merasa kalau itu tuh lingkungan yang nyaman bagi kita. Nah, jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik kepada orang yang tadi yang ingin menarik kita tadi, bahwa sebenarnya itu tuh lingkungan yang membuat kita nyaman. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri satu, Saudara Loviani. Kepada Saudari Farhana, bagaimana? Mungkin cukup jelas, Kak. Jadi lebih baik ke depannya tuh lebih banyak menjelaskan ke orang-orang gitu tentang kondisi kita dibanding didiemin. Iya, betul. Lebih baik kita menjelaskan kepada orang itu bagaimana kita. Oke. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin sharing atau ingin bertanya? Nggak apa-apa, kita santai aja di sini. Masih kita tunggu kok.
Yuk nih, bagi yang mau sharing juga atau ingin bertanya, kita masih tunggu nih sampai jam 5 ya. Kita tunggu sampai jam 5. Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut pada agenda selanjutnya. Ya nggak apa-apa, santai aja kita cerita-cerita. Oke, bagaimana nih pada teman-teman semuanya? Atau dari peserta atau dari panitia nih yang ini sharing-sharing tentang pengalamannya bersilaturahmi kepada teman atau kepada yang dulunya sahabat, terus ada masalah, terus baikan lagi, itu kan nggak apa-apa diceritain. Boleh kok, boleh. Oh, ini kakak panitia nih. Nggak apa-apa, silakan kepada kakak Nurvita untuk sharing. Jadi sedikit sharing ya. Jadi kan dari dari pemateri yang kedua tadi ada sedikit membahas tentang silaturahmi, bahwa silaturahmi itu harus dengan siapa saja. Nah, jadi gini, saya punya sedikit cerita, mungkin ini juga menjadi cerita dari beberapa teman saya, atau teman-teman kalian juga mungkin sama. Yang mana saya tuh punya cerita berteman baik dengan mantan. Kan silaturahmi itu ya, dengan siapa saja, tidak memandang apapun ya kan. Nah, jadi sorry ya tadi ada sedikitnya berteman baik dengan mantan. Mungkin bisa dikatakan kayak gitu. Kenapa saya bukan suka sih, mengapa saya tuh lebih memilih untuk berteman baik dengan mantan itu, yang membuat saya tuh jadi tenang kayak gitu. Tenang, kayak kita tuh nggak ngerasa mungkin bukan terancam sih, kayak nggak tenang aja misalnya kayak memiliki musuh. Padahal kan ya nggak terjadi apa-apa dengan yang sebelumnya, tapi kita itu merasakan kayak ada yang hilang tapi gimana gitu. Gimana apa nih, Kak?
Gimana yang bagaimana? Gimana? Tanda-tanda jodoh. Tanda-tanda jodoh. Mungkin ya. Nah, diamin tidak ini. Siapa nih, Kak? Ayo. Ya, intinya sempat juga sih kemarin tuh kan. Aduh, laju flashback nih. Enggak. Jadi, kemarin tuh sempat sedikit cerita, sempat kayak, padahal sih kemarin tuh baik-baik aja, tapi sepanjang hari, setelah beberapa bulan berubah, setelah ke tahun menuju tahun berikutnya, dia tuh semakin dingin. Padahal kan kita juga putusnya baik-baik. Pasti ada sih yang ngalamin kayak gini. Baik-baik ya kan. Kayaknya ada nih yang senyum-senyum. Yang senyum-senyum tuh biasanya tuh. Terus ini kan. Kayak kita tuh jadinya kayak musuhan. Kayak kalau ketemu nggak mau noleh. Kayak buang muka. Dan nyapa pun enggak kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa saya tuh ngerasa wah kayaknya dia ini benci banget nih sama saya kayak gitu. Kayaknya punya dendam nih. Dan kita ya saya pribadi juga nggak mau kan yang kayak gitu. Saya juga berusaha gitu untuk mencoba memperbaiki silaturahmi itu dengan dia. Setelah nggak mudah sih, memang nggak mudah untuk itu. Tapi setelah sekian lama dan niat kita tadi untuk menjaga silaturahmi dan membuat kita tuh biar nggak jadi ngerasa gimana sih kayak nggak tenang gitu loh. Kita tuh kayak musuhan aja, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada ya gitu kayak gitu kan. Jadi selama berapa mungkin cukup 2 tahunan mungkin baru bisa menjaga mengembalikan silaturahmi itu lagi. Dan sampai sekarang pun dan baru sekarang saya ngerasain itu kayak gitu. Udah tenang kayak gitu nih sampai berjalan ke sini berujung baik, malah membaik dan membaik kayak dulu lagi. Dan yang saya rasain itu ya tenang, nggak ada lagi beban, nggak ada musuh lagi, bebas kayak gitu. Kalau ketemu pun nggak lagi canggung, nggak lagi buang hai, sekarang udah say hi, ngajak main bareng gitu, ngumpul bareng. Jadi kan terjaga lagi silaturahmi itu sih. Dan sekarang itu yang buat saya tuh menjadi tenang karena nggak ada kayak musuh. Oke. Itu kan. Wah, hebat nih kakaknya bisa berteman kepada mantan. Setidaknya kita masih membutuhkan dia, walaupun bukan di dalam relationship, tapi kan di relationship pertemanan juga harus saling komunikasi, silaturahmi, Kak. Iya nggak? Ya, benar banget, Kak. Baiklah, pada kita selaku panitia melakukan sharing. Selanjutnya ada teman-teman lagi nih, nggak apa-apa kita cerita tentang apapun. Kak, kalau mau nanya lagi boleh nih? Mau nanya nih sekali ini. Boleh Kak, boleh. Boleh kan ya, panitia juga ya? Boleh Kak, boleh. Silahkan. Gimana nih kalau kita pas waktu kita kecil nih, deket sama someone, tahunya pas dewasa nih kayak kita. Ketemu pun canggung, kalau ketemu tuh canggung banget. Itu gimana? Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kak Vita.
Bagaimana dari pemateri 1 dan pemateri 2? Apakah bisa memberikan tanggapannya? Dari yang kecilnya dekat, terus sekarang pas sudah gede, sudah besar, sama-sama dewasa, nggak bisa sedekat dulu. Gimana nih? Mungkin moderator saya ingin menanggapi pertanyaan dari saudari kita. Dipersilakan kepada saudari Ananda. Vita kasusnya sama ya seperti saya, punya teman dari kecil yang sudah dekat banget, tapi pas sudah besar karena temannya sempat pindah, terus balik lagi ke Palembang, taunya jadi canggung, malah gak pernah ngobrol lagi sampai sekarang. Nah, yang saya sadari kenapa hubungan jadi canggung dan tidak pernah ngobrol lagi, karena dari kedua belah pihak kami gak ada yang berusaha untuk memperbaiki hubungannya kayak dulu. Dari kami ya lempeng aja jalan kayak gitu kan. Jadi nggak ada yang berusaha komunikasi duluan atau nggak ada berusaha kayaknya harus dekat lagi kayak dulu kayak itu. Nah, kami menjalani kehidupan kami masing-masing seperti sekarang. Sampai saat ini ya kalau lewat aja tuh sekedar senyum. Kadang itu nggak senyum malah. Nah, jadi menurut saya kalau memang mau kembali lagi itu tergantung dari kita ya. Kitanya mau atau enggak untuk menjalankan hubungan itu lagi. Kalau mau ya kita ambil resiko, nggak mungkin kan kita nunggu terus. Nunggu juga. Jadi kita ambil tindakan, kita coba komunikasi dari awal. Maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Ya menurut saya itu ya menurut saya itu tergantung sama kedua belah pihaknya, dari kita juga. Ya, halo. Mohon maaf ya tadi ada gangguan sedikit dari adik Ya, saya. nggak apa-apa. Ya, jadi ya seperti itu. Dari misalnya saudari Vitanya nih, kalau pengen kembali lagi hubungannya kayak dulu, ya harus ambil tindakan, komunikasi lagi. Ya, halo. Saya kembali ke moderator. Ya, mungkin kepada moderator saya izin untuk menambahkan dari pemateri 1 tadi. Iya, kepada saudari Noviani dipersilahkan. Nah, saudari Vita, disitulah kunci dari silaturahmi itu tersebut. Nah, kalau misal teman lama tadi nih, satu kita dan satu teman kecil kita itu terus menjaga silaturahmi kan, mungkin sampai besar sekarang gak bakal canggung kayak itu, bakal tetap berteman, bakal tetap hangout bareng atau main bareng, walaupun hanya sekedar menjaga silaturahmi melalui pesan WA atau telepon kayak gitu. Nah, disinilah silaturahmi itu bermain. Jadi silaturahmi itu kan dapat memberikan kita ketenangan dalam hubungan itu. Nah, oh berarti dia ini masih baik loh sama saya. Berarti hubungan ini tuh bermanfaat loh bagi saya. Nah, kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Rofiani dan juga saudari Ananda atas tanggapannya. Bagaimana nih kepada Kak Vita? Halo, Kak Vita. Baiklah, saya tapi ini juga mungkin tergantung dengan niatnya ya. Kalau niatnya memang mau silaturahmi, pasti
bakalan terjadi. Tapi kalau enggak, mungkin enggak. Terima kasih, Ya, Kak. Kak. Ya. Sepertinya kita harus segera mengakhiri webinar hari ini karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5 lewat 15. Langsung saja. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber-narasumber dan juga panitia yang sudah memberikan informasinya dan sedikit ilmunya kepada kami. Dengan selesainya webinar tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Marilah kita sama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ardila Nur Lestari selaku moderator mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi, dan juga kami meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan pada hari ini. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang kakak-kakak semuanya jangan keluar dulu. Kita sesi dulu sebentar. Nanti setelah sesi foto kita akan ada pengumuman nih, yang seperti yang udah disampaikan tadi, bahwa akan ada giveaway hadiah dikit nih untuk kakak-kakak semuanya yang udah berpartisipasi, dan bagi yang beruntung juga sih. Yuk, pada kakak-kakak untuk on cam semuanya. Ayo kakak. Dipersilahkan untuk on cam. Oke. Yuk. Apakah semuanya udah siap dan udah melakukan on kamera? Yuk. Gimana panitia? Yuk, dihitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas nih, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Nah. Oke, baiklah. Setelah sesi foto ini, kita lanjutkan yang tadi, giveaway-nya. Bagaimana panitia? Kepada Kak Vita, silakan untuk mengumumkan siapa nih pemenangnya yang beruntung mendapatkan hadiah sedikit. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kalian semua udah meluangkan waktunya nih buat gabung di seminar ini. Thank you banget. Dan untuk ketentuan yang awal tadi, apa yang dikatakan moderator tadi bahwa ada giveaway buat kalian bagi yang aktif on cam kamera dari awal kita seminar tadi sampai dengan selesai. Jadi ini aduh gimana nih? Gimana nih Kak? Sebelumnya kakak-kakak pasti sudah tahu semua ya, yang mana yang on cam tadi.
Jadi langsung aja selamat dan thank you buat Farhana. Yeay. Dan giveaway dari kita untuk kakak-kakak sekalian. Jangan kecewa juga. Kami mengucapkan banyak terima kasih udah mau gabung dengan kita. Buat Farhana selamat ya. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada Farhana. Farhana nanti bisa hubungi saya ya, ya. Ada kok, nanti ada di grup. Yang lainnya thank you. Untuk yang lainnya, terima kasih karena sudah gabung. Terima kasih banget karena udah berpartisipasi hari ini. Nah, salam kenal juga buat kalian semua. Iya, salam kenal nih. Boleh nih kakak panitianya. Kalau mau tetap keep in touch kan ada grup tuh sesuai dengan judul kita hari ini yaitu silaturahmi. Yeay. Jadi easy going aja. Oke. Boleh nih kepada teman-teman yang ingin keluar, boleh. Silahkan. Teman-teman ya, banyak-banyak. Untuk panitia mau jangan keluar dulu ya. Bentar. Siap Kak Pita. Ya, tolong nanti dihubungin ya. Farhana nanti ya.